Selamat datang di The Wibowo. Ada hukum, ada Prof Bowo. Baik, perkenalkan saya Azra Zia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, dan hari ini saya sudah bersama dengan Prof. Dr. Sunarno Edi Wibowo, SHM HUM, yang biasa kami kenal dengan Prof. Bowo. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya Prof. Yang penting itu. Gimana Mbak Zia? Alhamdulillah sehat Prof. Sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah. Baik Prof. Ini hari ini kita akan membahas ini nih Prof. Seperti yang kita tahu, awal tahun ini pada tanggal 2 Januari mulai diterapkan KUHP dan KUHP baru Prof. Bagaimana tanggapan Prof Bowo secara umum nih? Ya jelas ada kontroversialnya. Ada KUHP baru, ada KUHP baru. Jadi yang jelas kalau sudah diketok, sudah masuk lembaran negara, baru diberlakukan, walaupun Undang-Undang 1 ya tahun 2003 kalau nggak salah sama 40 ya, 20 ya, tahun 2025 kan, ya, tapi diberlakukan 2 Januari ya. 20 ya. Ya. Itu perbandingannya itu memang ya hampir sama sebetulnya, tapi ada hal-hal sebetulnya. Pertama, ini harus tahu, aparat penegak hukum harus tahu bahwa utamanya adalah menghargai hak asasi manusia pertama. Kedua, lah adanya RG ya. Iya, Bu. Iya. Restoratif justice. Iya benar. Ketiga, ada penghukuman memang. Apa ada hukuman sosial sekarang ini? Iya, ada kerja sosial ya, Prof? Iya. Jadi seperti itu harus memang diterapkan. Nah, contohnya ini ya. Kalau kita bicara masalah yang berhubungan, mohon maaf ini tentang persoalan-persoalan ada di Sleman ya. Iya, ini kasus yang menarik. Iya, Prof. Di Sleman itu memang ada persoalan pasal 49 ya, ada 34. Kalau kuat dulu pasalnya 49. Notuel. Iya, notuel. Atau vermak ya. Iya. Itu sebetulnya ketika ada kegoncangan jiwanya untuk apa? Untuk bukan melawan, supaya membela diri kan? Iya, Bro. Benar ya? Benar. Membela diri bahwa tidak dihukum. Itu apa yang tersurat dan tersirat begitu. Maka dengan demikian itu kesalahan dari kepolisian. Memang ada dua persoalan ya, peristiwa hukum. Persoalan pertama adalah ya curas. Yang kedua, setelah dikejar ada nabrak, kan dipepet nabrak. Berarti, nah inilah yang menjadi satu persoalan sehingga sampai diproses, sampai ditahan. Meskipun penahanan itu kota, itu kan harus memang benar-benar tidak boleh keluar kota. Iya. Ya toh? Contohnya Surabaya tidak boleh keluar dari Surabaya, katakanlah di Sidoarjo, di Gresik tidak boleh. Nah, dari itu sudah ada penahanan, meskipun tahanan itu ada tahanan rumah, ada tahanan kota, ada tahanan negara. Nah, itu penting. Nah, oleh karena itu kerja sosial itu ya semacam tahanan, tapi kita bicara masalah proses. Kalau dulu masih hubungannya dengan KUHP yang lama itu, seharusnya kalau sampai diproses itu berarti ada SPDP namanya. Nah, SPDP itu surat dimulainya penyidikan. Nah, kemudian dilimpahkan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum. Lah, dengan adanya SPDP maka otomatis menjadi sudah ditetapkan tersangka. Lah setelah SPDP akhirnya
diminta oleh JPU, mana ini berkasnya. Nah akhirnya berkas dipelajari oleh JPU. Nah JPU setelah dipelajari oke, meminta berkas dan kalau bicara masalah tentang prosedur dari kejaksaan itu namanya ada P18, P19 ya toh. Nah, tapi kalau sudah P21 berarti sempurna. Sebelum ke P21 itu ada 138. Diteliti dulu kena persoalan ini. Nah, kena PAM nggak ada hubungannya ketika yang meringankan itu yang digunakan ya? Iya, Prof. Asas apa itu? Favoreo, Prof. Favoreo ya? Iya, Ya. asas favoreo. Asas favoreo itu digunakan. Nah, itu penting. Jadi aparat penegak hukum ini harus memang benar-benar melajari, jangan sampai kayak dipelajari ya, KUHP maupun KUHP. Iya. Baik, Prof. Iya. Terdapat ini, Prof, beberapa pasal dari sekian banyak perubahan di KUHP baru. Ada pasal yang kontroversial nih, Prof. Apa itu? Ya. Mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Oh, Prof. penghinaan. Iya. Iya. Presiden dan wakil presiden. Bagaimana Oke. nih, Prof, tanggapannya? Kalau Kembalinya pasal ini, Bro. ya itu seharusnya memang ada namanya aduan. Nah, kalau aduan itu nggak bisa Dilaporkan oleh sembarang orang. sembarang orang kecuali laporan biasa loh ya. Iya. Maka kalau ada penghinaan itu ya presiden sendiri, wakil presiden sendiri. Nah, kenapa? Karena seharusnya negara demokrasi harus ada kebebasan seperti itu. Iya, karena banyak nih masyarakat, kemudian juga mahasiswa juga merasa apa ya? Iya. Khawatir nih dengan adanya pasal ini, karena kan kami jadi tidak bisa apa ya memberikan kritik dan pendapat nih kepada presiden atau wakil presiden terhadap kebijakannya nih, Prof. Jadi di mana sih, Prof, letak pembeda antara kritik dan penghinaan itu, Prof, terhadap presiden atau wakil presiden itu? Nah, presiden dan wakil presiden itu adalah kalau kita bicara penghinaan, mohon maaf secara pribadi bahwa kalau presiden nama Prabowo ini secara tidak langsung ngomong kebun binatang itu sudah penghinaan. Tapi kalau tentang kritikan tentang masalah kebijaksanaan tidak ada masalah. Itu memang demokrasi, tidak ada masalah. Kalau seperti itu tidak ada masalah, tidak bisa. Apakah sekarang presiden ketika ada penghinaan? Kan banyak. Rakyat kita itu 280 juta loh. Walau dilaporkan segitu, waduh, sampai mohon maaf ini pulaunya itu terus terang 1.710 pulau di Indonesia itu. Nah kalau itu ya presiden nggak kerja kalau sampai ada penghinaan dan sebagainya. Saya kira itu perlu dipahami. Dan kalau dulu ada itu Pak Jokowi itu projo bisa melaporkan, tapi sekarang nggak bisa itu. Karena dari aduan itu absolut. Oh iya, Bro. Absolut jadi itu dilaporkan langsung oleh presiden dan wakil iya, presidennya. nanti juga harus di persidangan. Oh iya. Nggak bisa itu. Kalau enggak, nah presiden masa ngelaporkan. Kalau ngelaporkan ya waktunya kan habis. Masa keliling di Indonesia seperti itu. Delik aduan absolut ya, Bro? Absolut loh ya. Iya, benar. Baik. Berarti masyarakat dan mahasiswa ini tidak perlu khawatir ya, karena berdasarkan pasal tersebut kebebasan berpendapatnya masih terjamin ya, Bro? Terjamin sepanjang ada hal-hal harus ada pemberitahuan saja. Katakanlah mau demo, pemberitahuan di polisi aja, pemberitahuan loh ya, nggak izin memberitahukan ini mau ada demo sudah terima berapa hari dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, polisi tidak bisa, anarkis tidak bisa. Jadi mahasiswa itu adalah merupakan satu bagian dari generasi. Makanya jangan sampai ya toh APH, aparat penegak hukum itu nantinya menjadi salah satu contoh yang tidak baik. Nah, ini sebetulnya ya baru-baru ini ya kelihatannya ada hal-hal yang ketangkap tangan ini. Ketangkap tangan kan? Tangkap tangan. Hakim itu. Oh, hakim. Depok itu ketuanya,
wakilnya, seluruhnya sampai disita, sampai begitu. Hakim sekarang naik loh gajinya. Sudah dinaikkan itu 280. Nah, tapi pancet aja, cabut aja lah itu. Nah, kalau demikian, ya apa artinya kita belajar buku ini, buku saya ini tentang etika profesi hukum? Iya, nah itu harus dipahami dulu. Nah, itu dibaca dulu etika profesi itu baru bisa apa sih etika profesi hukum di Indonesia itu harus dibaca. Etika itu tentang masalah akhlak, integritas, moral itu harus ada, ya toh? Iya, Nah, itu penting. Jangan sampai etika-etika itu nggak dipahami. Nah, kalau etika nggak dipahami seperti ini, gaji 1 triliun masih tetap itu apa? Itu tergantung moral etika sebagai profesi sebagai hakim. Baik, Prof. Ini menyinggung sedikit ya. Iya, soalnya apa? Soalnya mahasiswa ini UPN ya ini ya. Iya, kami dari UPN. Ini kan belajar nantinya untuk menuntut supaya teori normatif ini harus memang benar-benar respondingnya, faktanya itu harus benar. Jangan sampai memberikan contoh seperti hakim yang ditangkap ini. Banyak sekarang hakim ditangkapi semua itu. Nah, kenapa? Memang ada sih kalau kita bicara komisi judisial ya, kita bicara ya. Komisi judisial itu hanyalah kena laporan, nggak punya greget sebetulnya. Yang punya greget itu ya KPK itu. Baik, Prof. Mungkin hari ini cukup sekian episode hari ini, Prof. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman KUHP baru dan KUHP baru itu lebih mendekatkan pada hak asasi manusia ya, Prof. Benar, Mbak. Ya, Kemudian benar. untuk pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden tersebut guys hanya bisa dilaporkan oleh yang bersangkutan seperti presiden atau wakil presiden langsung. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Prof Bowo atas kesempatannya di episode kali ini. Alhamdulillah, ya itulah gunanya mahasiswa itu penting untuk memahami tentang edukasi, memahami hukum, supaya tidak terjerat kayak hakim tersebut ya. Siap, Prof. Iya. Untuk ini edukasi untuk masyarakat kami ya, Prof, agar lebih memahami terkait hukum. Iya, benar. Mungkin nantikan episode selanjutnya di The Wibowo, ada hukum, ada Prof Bowo.